Oke, selamat malam. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang sedikit hasil oprekan saya di malam hari ini. Bukan malam hari ini sih, sebetulnya sempatnya bikin tutorial sederhana dengan background yang agak berantakan di belakang. Bagaimana membuat mini server dengan Raspberry Pi. Di samping saya, mungkin nggak kelihatan, ada perangkat Raspberry Pi 3 dengan hard disk eksternal yang difungsikan sebagai web server dan juga sebagai uh, NAS ya, NAS, dan beberapa kemarin saya testing juga menjalankan beberapa aplikasi web server yang bisa berjalan di Raspberry Pi. Uh, untuk beberapa contohnya di sini kita juga install Samba server ya. Samba server di sini bisa kita lihat, Samba servernya bisa diakses. Misalnya di sini, oke, kita bisa upload file dari lokal ke server kita. Misalnya kita ebook ya, ebooknya kosong. Misalnya kalau di add-on aja kita upload ke sini, ya, sudah langsung tercopy dan ini bisa diakses sambanya lewat port biasa, port standar Samba. Alamatnya bisa diakses dari publik juga. Nanti kita akan coba. Kemudian di sini juga kita jalankan aplikasi web servernya. Nah ini saya menggunakan port 85 untuk membelokkan traffic dari luar. DDNS-nya kita bermodalkan DDNS gratisan dari ddns.net. Kita masukkan konfigurasinya ke modem dengan port forwarding. Di sini juga kita berjalan di komputer saya, di Mac ini juga berjalan web server di port 80. Jadi di sini kita port 80 diarahkan ke komputer saya, tampilannya sedikit berbeda. Sedangkan untuk mengakses Raspberry Pi kita di port 85. Di sini ada beberapa layanan ya. Di sini di Raspberry Pi ini kita buat beberapa aplikasi yang berjalan, aplikasi yang berbasis web server ada di sini menggunakan apa ya, CMS yang sangat ringan, yaitu Netleblock. Netleblock di sini kita sudah posting beberapa artikel ya, beberapa artikel. Nah, dan di sini berjalan dari Raspberry Pi. Kemudian di sini ada Codebox. Codebox itu adalah CMS yang mungkin developernya dari Cina ya. Mungkin teman-teman agak sedikit ragu karena CMS-nya berasal dari developer Cina, sehingga alasan keamanan dan juga lainnya masih diragukan. Tapi dalam hal ini disclaimer saya adalah saya tidak paham tentang jaringan, saya cuma ngoprek untuk segi fungsionalitas saja. Di sini ketika kita buat dibuka Code Explorer, ini kita secara default akan diarahkan ke alamat code ya, codebox. Di sini kita bisa lihat banyak sekali fitur, termasuk koneksi database ya, MySQL-nya dengan adminer. Di sini kita bisa drag and drop misalnya, contoh aja ya, si akad ya. Di sini akan kita drag and drop di folder di sini ya, di folder di sini kita bisa drag and drop di sini. Kita lihat progresnya, dia akan mengupload ya. Sekedar tips saja, karena ini uploadnya multiple file upload, usahakan sebelum upload ya kita jadikan zip dulu sehingga tidak memakan waktu yang lama. Nah, kini kita bisa lihat di sini untuk beberapa fitur uploadnya. Dan di sini keuntungannya, walaupun kita tidak punya artinya dengan bermodalkan Raspberry Pi sebagai web server, kita bisa memfungsikan sebagai NAS atau file berbagi. Sebagai contoh di sini kita punya folder flag ya. Kita icon saja ya. Nah, flag di sini kita klik kanan link share, yang artinya kita bisa berbagi dengan pengguna yang lain. Cukup kita kopikan aja, copy linknya, kemudian kita share dengan menggunakan misalnya WhatsApp atau apapun, dikirimkan ke teman kita. Di sini kita paste aja. Ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat apa saja yang bisa kita share dengan teman-teman. Ya.
teman yang kita berikan share bisa membuka, bisa melihat, dan ini Codebox ini uh, sudah support dengan beberapa aplikasi yang menjadikan preview secara default. Misalnya nih file file flag itu file ya ekstensi Lusus Audio, kita bisa buka dengan double klik saja. Kita bisa buka preview file apapun di situ. Ya, progress barnya bisa kita buka di sini. Nah, kemudahannya seperti itu. Misalnya kita mau buka materi tentang ebook yang kita share ya, kita copy aja, open. Nah, di sini kita bisa lihat open. Nah, di sini kita bisa lihat ebook apa saja yang sedang kita share beserta folder, struktur folder di dalamnya. Tinggal kita klik aja dan kita bisa baca. Kita bisa baca dengan teman-teman kita yang kita share linknya. Untuk performa itu sendiri kita bisa lihat di sini performanya. Kita lihat di sini performanya di back end ya, di back end. Oke. Nah, ini ada performanya. Kita lihat di servernya nih performanya. CPU usage-nya berapa, memory usage dan segala macamnya. Dan sedangkan di sini adalah ekstensinya. Ini untuk Codebox ya, Codebox. Codebox juga ada Code Explorer yang hampir sepertinya sama dengan Codebox, cuman ini lebih sederhana saja, fungsinya sama. Untuk block server di block server ini kita berjalan di web menggunakan Apache 2, kemudian tentu saja PHP kita install dan banyak ekstensi yang kita install, termasuk nanti database-nya. Di sini kita lihat sangat ringan. Kita bisa posting dan segala macamnya. Oke, Codebox. Dan di sini juga banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Dan saya juga mencoba di sini menginstal CMS, misalnya OpenSID. Ini juga kita bisa share, bisa berjalan di Raspberry Pi. Nah, OpenSID, nah, ini OpenSID dan semua fitur berjalan dengan baik. Ini web server yang jalan di Raspberry Pi. Kita lihat nih memory usage-nya. Oke, dan di konsolnya sendiri, ini di sini kita lihat. Kita menggunakan Raspberry Pi dengan Raspbian berbasis Debian 10 ya, untuk arsitektur ARM7. Ya, di situ kita bisa lihat memorinya berapa, USB public-nya juga berapa. Ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan untuk Samba servernya juga berjalan dengan baik. Kita bisa copy, edit segala macamnya. Konfigurasinya sebenarnya cukup sederhana. Syaratnya adalah kita install web server, bisa menggunakan Apache, Nginx, ataupun kita membuat yang lebih ringan like HTTPD ya, kalau tidak salah. Nanti dikoreksi saja. Dan di sini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan karena ini digunakan untuk kepentingan pribadi ya, kepentingan saya sendiri, ketika saya berbagi file di luar sana, saya harus punya NAS sendiri dengan ya kapasitas yang cukup besar, karena yang saya gunakan adalah hard disk bekas ya, hard disk eksternal bekas kapasitas setengah tera, jadi kita bisa copy paste segala macamnya. Kalau untuk yang di file manager lewat Samba, kita cuma bisa drag and drop saja. Tapi ketika kita ingin nge-share dengan berbasis web, kita bisa, misalnya saya mau share file yang saya upload ya. Nah, saya share misalnya ada file yang baru saya download, misalnya undangan ini ya, kita share aja di sini. Kita drag and drop, kita masuk konsol web, kita di Code Explorer, file ya, desktop file ya, ada di mana ya tadi, di data kalau tidak salah, undangan data. Oke, undangan sudah kita masukkan. Jadi kita bisa share ini ke teman-teman ya, kita tinggal share
save, atau kita bisa set password di sini. Misalnya kita kasih password admin 123, kemudian kita save, linknya kita kirimkan ke rekan kita. Ya, kita copy aja linknya, copy, kemudian kita share kemana, misalnya ke teman kita, dan kita buka di teman kita bisa buka di sini. Oke, salah ya, udah kita link share-nya aja di sini. Oke, kita copy, paste di sini. Ya. Oke, ada yang salah kayak sepertinya. Oke, kita buka dulu. Oke. Kita kembali lagi. Ternyata di situ sudah share-nya itu dengan passwordnya ya. Kita lihat dulu. Open aja. Nah, di sini open, kita lihat passwordnya. Jadi orang yang kita kasihkan link ini tidak bisa mengakses tanpa password. Kita buka dengan password. Oke. Dan bisa membuka undangan. Ini sangat berguna walaupun servernya ada di rumah. Untuk alamat DNS-nya kita menggunakan DDNS. Ada alamat ddns.net yang kita tempelkan konfigurasinya di modem. Kita bisa punya NAS, berbagi file dengan rekan-rekan kita di manapun selama masih ada koneksi internet ya. Cukup dengan menggunakan Raspberry Pi, dan kayaknya itu asik juga. Misalnya kita mau nge-share film juga sama, kita coba ambil file film misalnya, Teaching Factory. Oke, kita share aja di sini. Kita bisa drag and drop. Nah, drag and drop di sini, progresnya bisa dilihat. Ini progresnya. Nah, ini progresnya bisa kita lihat berapa lama. Ya, ini lewat transfer file lewat port, lewat aplikasi protokol Samba ya, artinya menggunakan file manager. Kita juga bisa mengupload lewat web aja, tetapi harus login menggunakan akun yang sudah kita buat. Oke. Selebihnya ini sangat fleksibel untuk dipergunakan. Ada beberapa hal yang bisa kita setting di Code Explorer ataupun Codebox, seperti ada kolaborasi bersama, jadi semua user login lewat user tamu bisa nitip file dan segala macamnya. Cukup fungsionalitas sebetulnya di sini. Ya, serasa punya server yang yang resource-nya sangat kecil ya. Kita lihat nih progresnya. Oke, progresnya tinggal beberapa. Ini file film yang akan kita share misalnya ke teman. Saya sudah skenario saya mengedit file film dan sudah jadi, saya render, kemudian saya simpan di cloud server kita, dan akan kita bagikan ke linknya ke teman-teman untuk dilihat ataupun di download. Jadi cukup simple dan cukup sederhana saja. Dan ini saya tidak akan berbicara banyak tentang keamanan dan juga yang lainnya. Saya lebih mengutamakan pada aspek fungsionalitas saja. Oke, kita lihat dulu ketika sudah share. Oke, nanti akan muncul di sini. Ya, sudah jadi. Nah, ini Teaching Factory mana? Oke, kita refresh dulu. Ya, ada Teaching Factory di BSM. Nah, tinggal kita share aja, share link. Kita copy, nah, kemudian kita kirimkan ke teman kita ya. Teman kita bisa buka, dan utara file itu bisa kebuka dan bisa kita putar native dengan preview-nya. Nah, ini cara mudah kita. Jadi saya ngoprek ini berdasarkan akan kebutuhan saya yang sering mobile, dan saya membutuhkan file cloud, penyimpanan cloud yang cukup besar, yang bisa saya akses dari manapun dengan menggunakan jaringan internet. Oke, itu mungkin sekilas saja. Selebihnya nanti untuk untuk review yang lebih detailnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat mencoba mengoprek sendiri. Tinggal beli Raspberry Pi, SDK, dan hard disk eksternal. Oke, terima kasih. Selamat malam.